Jadi target bisa main di September round 4 ya? Ya kita lihat karena kan sedang persiapan juga yang U23 nih, sebentar lagi main juga. Pak Erik, terkait yang konflik Timur Tengah, apakah ada pengajuan buat jadi tuan rumah ronde keempat mungkin Pak? Kan udah diputusin, tanggal 17 Juli sudah ada drawing di Kuala Lumpur. Ya. Di balik transfer 1,1 triliun, ada agenda tersembunyi di balik kedatangan Tich dan Jairo. Nah, gue harus kasih tahu juga kepada netizen semua biar agak sedikit terbuka gitu mindsetnya bahwa sehebat apapun naturalisasi yang kita dapat, menurut lu grade A bukan? Ya enggak. Bukan kan? Bukan. Kalau grade A, mereka pasti akan pilih negara yang membesarkan mereka gitu, which is misalnya Belanda. Nah, sementara lu makin kesini ketemu negara-negara dengan kualitas yang sudah rutin bersaing di Piala Dunia. Iya nggak? Ya. Ya itu harus disadari gitu. Jadi mau sampai kapanpun kita akan mentok di yang namanya dalam tanda kutip tadi yang gue bilang kualitas pemainnya gitu. Yang pasti pemain diaspora itu mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok yang pasti ketika masuk ke Indonesia dia pakai paspornya Indonesia, dan ketika keluar dari Indonesia dia juga pakai paspornya Indonesia. Transfer Tich Dalingga dan Jairo ke klub Indonesia dengan nilai fantastis 1,1 triliun bukan hanya soal sepak bola. Di balik gemerlap angka dan sorotan media, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ada agenda tersembunyi di balik kedatangan dua bintang asing ini? Waktu transfer ini terbilang janggal. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kompetisi lokal yang masih mencari stabilitas, klub justru melontarkan dana jumbo untuk dua pemain asing. Apakah ini murni strategi olahraga atau ada kepentingan lain yang sedang dimainkan? Beberapa sumber menyebutkan bahwa transfer ini bukan sekedar soal performa, melainkan bagian dari proyek besar untuk mengubah citra klub dan menarik investor asing. Ini bukan hanya soal bola, ini soal branding, politik, dan kekuasaan, ujar seorang analis industri olahraga. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa salah satu pemilik klub memiliki koneksi kuat dengan jaringan bisnis Eropa dan Amerika Serikat. Kedatangan Dalingga dan Jairo bisa jadi pintu masuk untuk memperluas pengaruh bisnis di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya itu, ada dugaan bahwa transfer ini berkaitan dengan agenda politik menjelang tahun pemilu. Popularitas klub dan euforia publik bisa dimanfaatkan untuk membangun citra tertentu, baik secara lokal maupun nasional. Di balik angka 1,1 triliun, ada pertanyaan besar soal transparansi. Apakah dana sebesar itu benar-benar berasal dari kas klub? Atau ada suntikan dari pihak ketiga yang belum jelas asal-usulnya? Beberapa pengamat keuangan menyoroti kontensi bubble finansial yang bisa meledak sewaktu-waktu. Kalau performa mereka tidak sesuai ekspektasi, klub bisa terjerat utang besar dan kehilangan kepercayaan publik, kata seorang ekonom olahraga. Fans menyambut kedatangan Tich dan Jairo dengan antusias, tapi sebagian juga mulai bertanya-tanya. Di media sosial, tagar transfer 1 triliun mulai dibanjiri komentar sinis. Bola atau bisnis? Siapa yang sebenarnya untung? Dan jangan sampai klub jadi alat politik. Kedatangan Tich Dalingga dan Jairo memang membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Tapi di balik sorotan kamera dan angka fantastis, ada narasi lain yang mulai terbentuk tentang kekuasaan, pengaruh, dan agenda yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah ini awal dari revolusi sepak bola Indonesia atau hanya manuver cerdas yang menyembunyikan kepentingan lain? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, transfer ini lebih dari sekedar sepak bola.